Selamat siang dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Clara Rizwan Sudamanik, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, LPTK Universitas Tanjung Pura, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Asal sekolah SMA Negeri 1 Sungai Melayu Raya, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video PPL 2 dengan model pembelajaran PBL. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Sehat semua ya? Oke, baik. Kita lanjut pertemuan pelajaran kita hari ini, namun sebelumnya mungkin kita coba dulu sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini. Silakan rehat, diberi doa. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa mencari kami masing-masing. Berdoa, doa selesai. Mandor Suciati, Citra Lama, hadir. Kemudian Dian Purnamasari, Dini Yulia, hadir. Oke, baik, berarti yang tidak masuk kali ini ada Rizky Fajarian ya. Ya, baik. Sebelum kita lanjut ke materi yang akan kita bahas hari ini, saya mau mereview kembali. Kira-kira Anda masih ingat nggak apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Ya, materinya masih tentang sistem pencernaan makanan. Ya, kita sudah mulai dari pertemuan sebelumnya di mana kita membahas tentang zat dan komponen makanan itu apa-apa saja. Ya kan? Ya. Betul tidak? Ya. Jadi saya ulang sekali lagi, apa sih tujuannya kira-kira kita membahas atau mempelajari materi ini? Apa kira-kira tujuannya? Setelah kita membahas sebahagian kemarin, kita evaluasi sejenak, kira-kira tujuan kita membahas tentang sistem mekanisme pencernaan makanan itu apa? Kita makan kan? Kita melakukan kegiatan atau aktivitas memasukkan komponen makanan atau zat-zat makanan itu ke dalam tubuh kita, betul? Betul. Kalau kita nggak masukkan, kira-kira bisa nggak makanannya langsung ada di dalam tubuh kita? Tidak. Kenapa kita butuh makan? Ya, Hiskia? Agar tidak loyo. Agar tidak loyo. Ya, kata Hiskia agar tidak loyo. Yang lain? Untuk menambah energi. Ya, baik. Jadi hari ini kita masih membahas tentang kelanjutan daripada sistem pencernaan makanan. Submaterinya adalah organ-organ pencernaan. Kalau kemarin kita membahas komponen yang akan kita makan atau yang dibutuhkan oleh tubuh, ya. Jadi di sini materinya masih tentang sistem pencernaan manusia. Ya, subnya organ-organ pencernaan dan fungsinya. Oke. Ya, jadi kita akan membahas tentang organ pencernaan manusia. Kira-kira Anda sudah punya bayangankah apa nanti yang akan kita bahas? Oke ya. Jadi sebelum kita lanjut nanti tentang bahasan kita tentang materi ini,
Ya. Ada makanan. Apa lagi? Organ pencernaan. Ya, Rehan sebut organ pencernaan. Apa lagi? Ada makanan, ada organ pencernaan, ada apa lagi? Ada seorang anak, ya kita sebut saja anak, sedang melakukan aktivitas makan. Ya, dari gambar, dari foto yang tampil ini akan mengingatkan kita tentang kegiatan yang mungkin menjadi rutinitas kita setiap harinya. Ya kan? Saya mau tanya, apakah tadi pagi berangkat ke sekolah Anda sudah sarapan? Berarti kalau sudah sarapan tidak ada yang ngoyo ya. Oke, tadi ada makanan, ada organ pencernaan, dan ada aktivitas seorang anak laki-laki yang sedang makan. Apakah Anda sudah sarapan tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah? Sudah. Ya. Nah, kira-kira ya, apa yang Anda rasakan seketika Anda sarapan dan kalau tidak sarapan? Ayo. Ada perbedaan tidak? Ada. Silakan. Apa? Kira? Kalau sarapan pagi, jadi lebih semangat. Kalau tidak sarapan, terkadang kepala terasa pusing dan tidak semangat juga. Kalau sarapan pagi ke sekolahnya lebih bersemangat ya. Kemudian kalau skip sarapan pagi atau tidak sarapan pagi biasanya kurang bersemangat. Kemudian tadi Iran rasakan katanya agak pusing. Jadi itu kenapa saya tadi tanyakan, kemarin kita membahas zat atau komponen makanan. Nah sekarang kita bahas organnya. Organ pencernaan makanan ya. Jadi kalau kita berbicara tentang organ makanan, yang pastinya saya ingin mengingatkan kembali ya, di materi-materi sebelumnya ya, sebelumnya kita membahas sistem peredaran darah, sistem pencernaan manusia, berarti kita membahas tentang mekanisme atau sebuah proses yang terjadi di dalam tubuh kita untuk mencerna dan mengolah makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, berbicara tentang organ, saya mau ingatkan lagi, mengajak kita bersama. Kalau tadi kita sudah tahu, oh iya, berarti kalau saya nggak sarapan, saya kurang bersemangat, saya kurang bergairah mungkin ke sekolahnya, sehingga fokusnya pun nanti di kelas ini akan rendah. Maka dari itu perlu ternyata kita jangan skip sarapan pagi. Oke, jadi mari kalau kita sudah tahu seberapa besar efek atau dampak dari makanan terhadap tubuh kita, berarti ini bukan hal yang perlu di skip. Ya. Kalau sudah tahu tadi, kalau saya sarapan justru saya bersemangat Bu, justru saya lebih happy rasanya. Karena tidak ada keluhan-keluhan yang lain, tidak ada keluhan lemah, tidak ada keluhan pusing, ya kan? Otomatis untuk berkomunikasi dengan temannya pun pasti dia happy, ya kan? Kita jadi paham, oh iya, berarti manfaatnya banyak. Kita jadi tahu makanan apa yang boleh kita makan, makanan apa yang mungkin jumlahnya bisa banyak kita konsumsi, dan makanan mana yang jumlahnya hanya sedikit dibutuhkan oleh kita. Ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, Anda diharapkan mampu mengaitkan ya organ dengan kelainan yang dialami setiap organ seketika. Misalnya tadi kita sudah katakan, oh ya, setiap makanan akan memberi efek jika dikonsumsi dalam jumlah yang banyak ataupun berlebihan. Jadi kegiatan kita hari ini kembali lagi ke tujuan pembelajaran tadi. Nanti kegiatannya akan dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Tugasnya untuk berdiskusi secara kelompok tentang organ-organ pencernaan pada
manusia, gitu ya. Jadi saya harap nanti tinggal kita buka bukunya, kemudian nanti sebelum kita melakukan diskusi kelompok, ya saya akan memutar video pengantar untuk kita tentang apa sih atau seperti apa sih mekanisme pencernaan manusia, organ-organ saja apa saja sih yang terlibat, ya. Sudah siap? Ya, sebelum kita mulai menyimak video supaya lebih siap, kita yel-yel dulu ya. Kalau saya bilang semangat pagi, kalian jawab yel-yelnya. Oke, kita mulai ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat, buka. Ya, oke, kita beri fokus dulu kita. Oke, jadi kalau sudah close, sudah yel-yel, pastinya sudah mulai bisa fokus ya. Karena dengan menyimak video ini nantinya diharapkan Anda bisa mengidentifikasi ya, dan nantinya bisa mendiskusikan dengan teman-teman kelompoknya. Namun sebelum itu kita simak videonya terlebih dahulu. Hei kawan, nama aku Gilbert Anggur dan Ina. Tetaplah di sisi terang kehidupan. Nah, dari video tadi mungkin saya minta tanggapan dari kalian, kira-kira dari apa yang belum tahu, dari apa hal-hal baru mungkin yang Anda ketahui. Saya minta 1-2 orang untuk menanggapi video yang baru kita tonton. Silakan dia. Alurnya proses makanan dengan penggunaan pengenalan pencampuran. Proses pencernaan yang melalui pengunyahan, penelanan, dan pencampuran, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau saya diminta tanggapan, ya ternyata begitu unik, ya, organ yang kita punya dengan tugas masing-masing. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan nanti, tadinya kita sudah akan melakukan diskusi kelompok. Saya akan bagikan LKPD-nya. Silakan disimak instruksinya apa. Setiap kelompok akan mendapatkan 1 gambar organ pencernaan. Ya, untuk bahannya di grup saya sudah bagikan artikel ya pendukung untuk bahan bacaan Anda untuk membantu dalam proses pengerjaan LKPD. Ini silakan dicek HP-nya masing-masing. Ya, selain daripada buku, di meja juga sudah ada buku materi, buku pelajaran, buku cetak. Kemudian tadi video yang sudah kita simak bersama-sama juga sudah ada. Jadi silakan dilihat instruksi pengerjaan yang ada di LKPD Anda. Kelompok 1 kemarin ini. Ya. Nah, halaman ketiga itu adalah organ yang diminta untuk Anda identifikasi. Silakan dituangkan dalam LKPD. Lembar jawabannya sudah saya sediakan. Kalau tidak muat mungkin boleh ditampilkan di luar. Nah, nantinya hasil diskusi kalian akan dipresentasikan ke depan kelas. Saya berikan waktu 20 menit untuk Anda mengerjakan LKPD, kemudian nanti akan kita presentasikan. Setelah selesai 20 menit akan kita presentasikan di depan kelas. Paham ya? Paham ya? Ya, paham. Oke, selamat bekerja dan selamat berdiskusi. Sudah, muat ya? Kalian dapat apa? Nah, fungsinya masing-masing itu untuk apa? Kita terbatas presentasinya berarti organ bagian. Oke,
Oke, baik, karena semua kelompok sudah selesai, jadi untuk presentasi ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, penilaiannya ada penilaian sikap juga, ya. Bagaimana Anda menyampaikan hasil diskusi Anda di depan kelas, kemudian isi dari apa yang didiskusikan itu. Nah, setelah nanti kelompok yang maju untuk presentasi, saya nanti akan minta kelompok yang belum maju atau yang belum ya, itu menyimak dan memberi tanggapan atau pertanyaan boleh, kemudian mungkin ya masukan atau tambahan saran juga boleh. Berarti karena tadi yang selesai pertama itu kelompok 3, berarti kita minta kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan terlebih dahulu. Silakan. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok 3. Sebelumnya perkenalkan, saya Katarina Santi Guru. Saya Yohana Adina. Saya Maria Bisa Dulci. Saya juga terus ini. Di sini kami akan menjelaskan organ pencernaan pada rongga mulut. Makanan masuk ke mulut, saat makan kamu akan mengunyah makanan menjadi potongan-potongan yang kecil. Sekian dari kami. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ya, silakan untuk kelompok lain untuk memberi tanggapan dari organ pencernaan yang disampaikan oleh kelompok 3. Ada tanggapannya mungkin atau pertanyaan? Ada penjelasan yang kurang jelas mungkin tadi? Silakan, satu orang. Ya, kelompok 4 mungkin. Tanggapan atau pertanyaan? Pertanyaan, baik. Silakan. Proses pengobatan pada Boleh bersama. perkenalkan nama saya Mbak Adriani dari kelas 4. Saya mau bertanya, proses pengobatan pada rongga mulut itu dibantu oleh siapa? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Ya, berarti apakah ada yang bertugas? Ya, mungkin saya sempurnakan sedikit pertanyaannya. Apakah ada bagian pada rongga mulut yang nantinya akan membantu proses pelumatan makanan ya pada rongga mulut? Ya, bagian rongga mulut mana tuh yang bertugas untuk kita atau berfungsi? Ada atau tidak? Ada. Siapa? Gigi dan pengejar salika. Proses pelumatan makanan itu akan dibantu oleh gigi dan pengejar salika. Oke, berarti sudah ya. Apakah sudah puas? Ya, berarti kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, silakan kelompok 3 untuk ditutup presentasinya. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Kita berikan untuk Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. kita berikan aplaus untuk kelompok 4. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf. Terima kasih. Ya, mari kita berikan aplaus. Baik, sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Ya, mari kita berikan aplaus untuk tadi sudah kita lihat ya dari hasil identifikasi setiap kelompok, yang mana setiap kelompok tadi dapat organ pencernaan yang berbeda-beda. Jadi harapannya kita semakin paham setelah kita lakukan identifikasi tadi, kita tahu apa organ pencernaan, kemudian apa saja fungsinya, kemudian bagian-bagiannya itu ada apa-apa saja. Karena beda fungsi, beda organ, atau beda organnya, beda bagiannya, beda fungsinya. Sudah, jadi untuk presentasi tadi kalau kita lihat dari 4 kelompok, sebelum saya pilih ya, kita coba evaluasi dulu ya dari apa yang Anda saksikan
pastikan. Ayo, menurut Anda kelompok berapa yang hasil presentasinya itu cukup baik atau lebih baik? Ya? Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 3, kelompok berapa? Kelompok 1. Dari hasil voting pengamatan Anda, ada 2 kelompok yang katanya lebih bagus. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Dari hasil penyajian, kemudian dari informasi yang disampaikan, memang kelompok 3 mungkin lebih lugas ya dalam menyampaikan, baik dari jenis organ, kemudian apa-apa saja sih fungsi daripada rongga mulut, kemudian bagian-bagiannya apa saja, fungsinya apa-apa saja. Misalnya tadi lidah ini untuk apa, kemudian ada kelenjar pencernaan, ya itu untuk apa fungsinya. Oke, sekali lagi kita berikan aplaus untuk kita semua. Jadi dari apa yang kita sudah pelajari hari ini, dari apa yang sudah kita identifikasi melalui diskusi kelompok, tentunya manfaat daripada apa yang kita pelajari hari ini. Kita sudah tahu nama organnya, kita kemarin sudah belajar komponen makanannya. Kalau kita hubungkan tadi dengan video yang kita lihat, alangkah lebih baiknya mungkin kita lebih tahu lagi untuk menjaga kesehatan organ pencernaan kita. Oke, jadi untuk evaluasi masing-masing saya sudah sediakan link di grup, ya silakan nanti dibuka HP-nya masing-masing. Saya kasih waktu 5 menit saja. Ya. Ya. Sudah? Ya. Kalau sudah, berarti kita sudah sampai di penghujung kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, yang kita lakukan pada kegiatan pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Jadi boleh saya sekedar evaluasi tentang kegiatan pembelajaran kita, ya sebagai refleksi kita untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Ya mungkin ada beberapa tadi kegiatan diskusi yang belum maksimal. Ini mungkin dikarenakan oleh beberapa hal, bisa jadi karena mungkin ada beberapa teman yang terkendala dengan perangkat, ya HP-nya mungkin nggak bawa, atau mungkin HP-nya hanya satu, atau mungkin jaringannya tidak lancar. Jadi untuk kedepannya mungkin boleh kita mengingatkan, sama-sama mengingatkan, ya. Kemudian untuk kegiatan kita di pembelajaran berikutnya, setelah kita membahas tentang organ pencernaan dan fungsinya, minggu depan di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang gangguan atau kelainan yang akan kita temui pada sistem atau mekanisme pencernaan manusia. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada, saya rasa kita sudahi sampai di sini. Silakan nanti dikemas kembali bukunya, kemudian perangkatnya juga. Kalau tidak ada, kita akan lanjut ke materi gangguan atau kelainan pada pencernaan di pertemuan berikutnya. Terima kasih dan selamat pagi untuk kita. Selamat pagi. Sebelum kita bubar, mungkin boleh kita berdoa dulu. Silakan Condok. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, baik. Kalau begitu, sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih dan selamat pagi. Selamat